Sebanyak 250 gram kacang tanah, kemudian kita akan goreng. Sudah aku siapkan teflon, tuangkan secukupnya aja minyak sayur. Kemudian lanjut kita akan goreng. Jangan lupa ya diorak-arik agar matang merata dan gak gosong. Setelah kacang tanahnya selesai kita goreng, kemudian kita akan pindahkan dan ini akan kita tunggu sampai suhunya agak hangat. Kalau suhunya sudah agak hangat, selanjutnya kita akan chopper. Kalau kalian gak ada chopper, boleh dihaluskan menggunakan blender atau boleh juga diulek ya. Oke guys, supaya lebih cepat aja, kita langsung aja ke bumbunya. Jadi untuk bumbunya itu simple banget, yaitu 5 siung bawang putih dan 6 siung bawang merah. Secukupnya aja cabai rawit. Kalau kalian nggak suka pedas, cabai rawit boleh digantikan sama cabai merah besar. Untuk semua bahan bumbunya ini akan aku haluskan menggunakan blender. Jangan lupa ya tambahkan secukupnya aja minyak goreng. Lanjut kita akan blender. Kemudian setelah itu di sini juga untuk kacang tanah sudah selesai aku chopper dan ini bumbunya juga sudah selesai aku blender. Selanjutnya siapkan teflon. Kalau teflonnya udah panas, kemudian masukkan bumbu yang tadi sudah kita blender. Lanjut kita akan tumis. Boleh ditambahkan minyak goreng kembali apabila kurang. Nah, jangan lupa juga tambahkan 3 lembar daun jeruk. Kemudian kita tumis kembali sampai bumbunya ini benar-benar matang. Kalau bumbunya udah tercium harum, tandanya udah matang, kemudian tambahkan air. Untuk air aku pakai kurang lebih 300 ml dan ini air dari bekas aku memblender tadi ya guys. Selanjutnya kita tambahkan seasoningnya dulu. Secukupnya aja garam, secukupnya penyedap rasa, kemudian secukupnya aja kaldu ayam. Dan aku tambahkan juga kurang lebih 50 gram gula jawa ataupun gula merah. Kemudian ini akan kita aduk merata agar seasoningnya itu larut. Selanjutnya setelah itu kita masukkan kacang tanah yang tadi sudah kita haluskan. Kemudian kita aduk merata dan kita masak sampai mendidih. Lalu masukkan kurang lebih 50 ml aja air perasan asam jawa. Kemudian untuk bahan pengental di sini aku nggak pakai kentang ya. Jadi aku memakai kurang lebih 1 sendok teh aja tepung maizena yang sudah aku larutkan. Kemudian tambahkan 2 sendok makan kecap manis, lalu aduk merata kembali dan masak sampai mendidih, sampai meletup-letup dan sampai mengental. Sebelum mematikan api kompor, jangan lupa ya cek rasa terlebih dahulu. Kalau rasanya udah pas, barulah bisa matikan api kompornya. Oke guys, kita sisihkan dulu untuk sambal cocolannya. Di sini sudah aku siapkan secukupnya aja daun bawang dan sudah aku cuci dengan bersih. Kemudian daun bawangnya akan aku rajang atau dipotong-potong seperti ini. Setelah daun bawangnya selesai kita potong, selanjutnya di sini sudah aku siapkan kurang lebih 500 gram tepung terigu di sebuah teflon. Selanjutnya tambahkan 5 siung bawang putih yang udah dihaluskan, 1 saset kaldu ayam, 1 sendok teh garam, kemudian setengah sendok teh penyedap rasa. Tambahkan juga 1 saset merica bubuk, kemudian kita akan tambahkan air. Dan di sini posisi kompornya itu masih mati ya guys, belum dinyalakan dan ini akan kita tambahkan air secara bertahap sambil diaduk. Untuk penggunaan air kurang lebih 750 ml aja atau tergantung dengan kelembapan tepung masing-masing ya. Nah, di sini aku tambahkan lagi. Lalu ini kita aduk dan posisi kompor masih belum dinyalakan. Kalau tepungnya sudah selesai kita aduk, jadi seperti ini guys. Lanjut kita masukkan daun bawang yang tadi sudah kita potong. Dan ini akan kita aduk, lalu nyalakan api kompor.
Masak menggunakan api cenderung kecil sambil terus diaduk ya, jangan ditinggal-tinggal. Nah, ini adonannya udah mulai berat ya guys, kita aduk perlahan. Ini kita masak terus sampai adonannya itu kalis atau sudah tidak mengandung banyak air. Nah, seperti ini udah cukup. Matikan api kompornya dan kita aduk kembali mengurangi uap panas. Kemudian aku akan pindahkan adonan ke beberapa tempat. Nah, ini di mangkuk pertama kita akan bagi sama rata. Adonan sudah aku bagi sama rata, kemudian akan aku tambahkan pewarna. Untuk pewarna pertama aku tambahkan warna hijau. Kemudian untuk wadah yang kedua akan aku tambahkan warna merah. Dan di sini aku memakai agak merah muda ya guys. Selanjutnya untuk wadah ketiga aku tambahkan warna kuning. Untuk warnanya ini bebas ya, mau pakai warna apa aja, nggak perlu sama seperti yang aku pakai. Nah, selanjutnya di sini sudah aku siapkan juga kurang lebih 500 gram tepung tapioka, dan ini akan kita bagi sama rata ke setiap wadahnya. Kalau udah selesai, ini akan kita masukkan tepung tapiokanya, sudah aku timbang sama rata. Selanjutnya kita akan campurkan ke setiap wadah yang berisi adonan dan juga pewarna. Uleni sampai kalis dan lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, inilah adonan yang sudah selesai aku campurkan dengan tapioka. Warnanya cantik banget ya guys. Kemudian selanjutnya kita akan bentuk. Untuk bentuknya kita akan bentuk bulat-bulat. Nah, seperti ini. Seperti pada umumnya kita membuat cilok. Sudah aku siapkan juga wadah yang berlapis dengan tepung. Nah, lanjut kita akan bentuk sampai selesai. Oh ya guys, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahan kemudian takaran sudah aku bantu tulis di kolom deskripsi di bawah judul ya. Jadi silahkan kalian cek di sana. Untuk sebagian adonan sudah selesai aku bentuk dan ini akan aku rebus terlebih dahulu sambil aku bentuk yang lainnya. Sudah aku siapkan juga air di sebuah pan. Kemudian kalau airnya udah mendidih, tambahkan sedikit aja minyak goreng agar nggak menempel satu sama lain. Setelah itu kita akan masukkan cilok warna-warninya. Lanjut kita akan rebus menggunakan api cenderung sedang. Jangan lupa ya, ini diangkat dari dasar agar nggak menempel. Nah, seperti ini ya guys. Kita akan masak sampai adonannya ini mengambang ataupun mengapung. Nah, jangan lupa kita akan aduk perlahan aja. Kira-kira udah 10 menit berlalu dan ini sudah mengapung semuanya. Lanjut kita akan angkat dan tiriskan. Dan kita akan rebus yang lainnya sampai selesai. Cilok warna-warni yang kita rebus ini sebenarnya belum matang sempurna. Jadi setelah kita angkat dari rebusan, ini akan kita pindahkan ke kukusan kembali. Inilah cilok warna-warni yang sudah aku rebus, kemudian aku pindahkan ke kukusan. Selanjutnya kita akan kukus kurang lebih 15 menit atau sampai ciloknya ini benar-benar matang. Ciloknya udah matang ya guys, dan sudah aku kukus kurang lebih 15 menit dan sudah aku cek udah benar-benar matang. Untuk jualan bisa kalian kemas menggunakan tin wall. Di sini aku memakai tin wall dengan kemasan 300 ml. Saran penyajian, cilok warna-warni ini sangat cocok disajikan pada saat masih panas atau anget-anget dan baru selesai kita kukus seperti ini.
Nah, ini sambalnya juga sudah aku pindahkan ke beberapa plastik klip. Untuk banyaknya disesuaikan aja dengan pesanan ya guys. Oke, ini akan kita taruh, dan untuk per cup atau per tin wall ini bisa kalian jual dengan harga Rp8.000. Atau kalau mau jualan lebih murah, bisa kalian kemas menggunakan plastik biasa. Per pieces bisa dijual dengan harga Rp1.000. Atau bisa juga disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Karena tentunya di setiap daerah itu mempunyai harga yang sangat berbeda ya guys. Nah, inilah cilok warna-warni kita sudah selesai aku kemas. Gimana guys, untuk tampilannya ini benar-benar menarik banget, berbeda dari yang lainnya. Aku mau icip-icip 1 cup dan mau cobain bagaimana rasanya. Jangan lupa kita tuangin dulu sambelnya. Nah, untuk tampilannya seperti ini guys, ini benar-benar menggoda banget. Dan untuk rasanya benar-benar enak, ciloknya itu nggak keras sama sekali, kenyal, takarannya pas. Kemudian untuk rasa sambelnya juga enak banget. Pokoknya untuk rasa dijamin tidak mengecewakan. Sangat recommended banget dijual di gerobakan pinggir jalan, dijual secara online dari rumah, atau bisa juga mangkal di depan sekolah. Dengan tampilan menarik, rasanya enak, dan juga murah meriah, dijamin laris manis. Siapkan 1 buah mangkuk, kemudian masukkan 250 gram tepung terigu. Selanjutnya tambahkan 4 sendok makan tepung tapioka, 1 saset kaldu ayam. Kemudian sudah aku siapkan juga potongan daun bawang. Untuk daun bawangnya secukupnya ya guys. Nah, ini kita masukkan juga. Selanjutnya ini akan kita tambahkan air. Untuk penggunaan air kurang lebih 750 ml, dan tambahkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit sambil terus diaduk agar semua bahan tercampur rata. Kemudian selanjutnya tambahkan 2 butir telur, kemudian kita aduk merata. Setelah itu tuangkan juga kurang lebih 2 sendok makan minyak goreng. Lanjut kita aduk kembali agar tercampur rata ya guys. Nah, di sini adonannya udah aku bagi menjadi 2 wadah seperti ini, dan ini sama ya untuk banyaknya. Kemudian untuk adonan pertama aku tambahkan pewarna makanan merah. Selanjutnya untuk adonan kedua aku tambahkan pewarna makanan hijau. Kemudian setelah pewarna makanan kita tuangkan, untuk penggunaannya secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 4 tetes aja ya guys. Kemudian ini akan kita campur merata. Kalau semua adonan udah siap, selanjutnya lanjut kita masak. Dan sudah aku siapkan juga teflon. Kemudian tuangkan 1 sendok teh minyak goreng. Lalu ratakan menggunakan kuas. Setelah itu akan kita ratakan juga lagi menggunakan tisu. Nah, seperti ini guys. Setelah itu kalau udah panas, lanjut kita akan tuangkan adonan. Untuk banyaknya sendiri sesuai selera atau sesuai besarnya teflon di sini. Karena teflon aku tuh besar, jadi aku memakai 1 sendok sayur seperti ini. Kemudian lanjut kita akan masak. Ini proses memasaknya seperti kita membuat kulit lumpia ya guys. Hanya perbedaannya adalah di bahan. Di sini aku memakai 2 telur untuk takaran 250 gram tepung terigu. Kalau aku membuat kulit lumpia, takaran 250 gram itu hanya menggunakan 1 telur guys. Karena ini berbeda, jadi aku pakai 2 butir telur. Ini rasanya itu pasti enak banget. Nah, setelah matang kemudian ini kita pindahkan ke piring seperti ini. Oke guys, lakukan hal yang sama ya sampai selesai.
Untuk yang warna merah sudah selesai kita masak semuanya. Selanjutnya untuk yang warna hijau sama ya seperti kita memasak yang warna merah tadi. Nah, seperti ini guys. Oke, lakukan hal yang sama sampai semua adonan itu habis. Oh ya guys, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahan kemudian takarannya sudah aku bantu tulis di kolom deskripsi di bawah judul. Jadi silahkan kalian cek di sana. Nah, inilah hasilnya, jadinya banyak banget guys. Sudah aku cetak semuanya dan untuk teksturnya itu bener-bener elastis, tapi nggak seperti kulit lumpia ya, ini agak tebal. Supaya untungnya agak banyak, jadi kita jual seribuan dan kita akan bagi menjadi dua bagian seperti ini. Selanjutnya sudah aku siapkan juga tusuk sate. Nah, seperti ini guys. Kemudian ambil satu lembar. Selanjutnya kita akan gulung. Setelah kita gulung, selanjutnya ini akan kita tusuk menggunakan lidi. Nah, seperti ini guys, bisa diperhatikan ya pada video. Ini cukup gampang banget. Tuh, hasilnya seperti ini ya guys. Oke guys, akan aku ulangi lagi. Kemudian lakukan hal yang sama ya sampai selesai. Nah, inilah cemilan kita sudah selesai. Selanjutnya ini kita sisihkan dulu. Yuk kita langsung aja bikin bahan cocolan sambalnya. Pertama-tama siapkan wajan, kemudian tuangkan secukupnya aja minyak sayur. Selanjutnya masukkan 4 ciung bawang putih yang sudah dihaluskan. Selanjutnya 10 buah cabai rawit yang sudah dihaluskan juga. Kemudian kita akan tumis sampai harum. Kalau bumbunya udah mateng, selanjutnya tambahkan air. Aku memakai kurang lebih 200 ml aja. Selanjutnya masukkan juga 2 sendok makan saus cabai, dan di sini aku memakai ABC pedas ekstrim. Selanjutnya ini akan kita masak kembali. Agar rasanya lebih mantap lagi, tambahkan 1 sendok teh kecap manis. Lalu kita masak dan aduk merata. Tambahkan seasoning. Untuk seasoningnya sejumput garam, sejumput kaldu ayam, kemudian 1 sendok teh gula pasir. Kemudian tambahkan juga 1 sendok teh tepung maizena yang sudah dilarutkan menggunakan air secukupnya. Lanjut kita tuangkan dan kita masak kembali sampai sausnya ini meletup-letup atau mengental. Jangan lupa ya guys, cek rasa terlebih dahulu, kemudian matikan api kompornya. Dan kita sisihkan dulu, yuk kita balik lagi ke cemilan yang tadi sudah menunggu. Sudah aku siapkan 2 butir telur di gelas takar, selanjutnya kita akan kocok lepas. Setelah telur kita kocok lepas, kemudian masukkan cemilannya dan kita baluri menggunakan telur seperti ini. Sudah aku siapkan teflon dengan secukupnya aja minyak sayur. Lanjut kita akan goreng cemilan yang tadi sudah kita baluri menggunakan telur. Masak menggunakan api cenderung kecil aja. Jangan lupa ya, sesekali dibolak-balik agar matang merata dan gak gosong. Kalau warnanya udah sedikit berubah menjadi agak kekuningan, kemudian angkat dan tiriskan.
Oke guys, lanjut kita akan goreng yang lainnya sesuai permintaan pembeli. Aku sarankan untuk jualan yang satu ini dijual masih fresh atau baru digoreng. Karena kalau baru digoreng itu rasanya bener-bener enak banget guys. Berbeda kalau udah dingin, aroma telurnya itu berasa banget, tapi kembali lagi ya guys ke selera masing-masing. Nah, inilah cemilan kita yang baru selesai aku goreng, dan untuk sisanya ini akan aku simpan di kulkas atau bisa dijadikan frozen food. Dan ini cocolan sambalnya sangat recommended banget ya, patut kalian coba karena untuk rahasia sebuah gorengan itu terletak pada cocolan sambalnya. Untuk ide jualan bisa kalian kemas menggunakan cup atau plastik gula. Nah, di sini aku menggunakan gelas cup seperti ini ya guys. Kemudian tambahkan dengan saus yang tadi sudah kita buat. Untuk rasanya ini bener-bener enak banget. Tekstur dari gorengannya itu nggak keras sama sekali, lembut. Kemudian cocolan sambalnya ini loh guys yang bikin menambah rasa yang mantul banget. Digoreng dadakan, dijual di depan sekolah, di kantin, dijual di gerobakan pinggir jalan, mangkal depan rumah, atau bisa juga open order dari rumah, dijamin laris manis. Satu resep bisa menghasilkan 50 pieces. Nah, untuk per piecesnya bisa kalian jual dengan harga 1.000 sampai 2.000 rupiah, atau silahkan disesuaikan aja dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing ya, karena tentunya di setiap daerah itu mempunyai harga yang sangat berbeda. Oke, baiklah guys, makasih yang sudah temenin aku bikin cemilan yang enak banget hari ini. Selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.